Assalamualaikum, dengan saya Novi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah dengan prodi psikologi, ingin mewawancarai tentang kewarganegaraan dengan poin-poin ancaman ketahanan nasional, korupsi Indonesia, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia. Sebelumnya identitas narasumber saya boleh diperkenalkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Radenian Sulasmono dan domisili saya di Sidoarjo dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa. Baik, sebelumnya permisi, bolehkah saya bertanya? Silakan. Tentang demokrasi di Indonesia ini ya. Menurut tanggapan Anda, apakah pelaksanaan demokrasi di Indonesia berjalan sesuai yang diharapkan atau bertolak belakang? Oke, jadi kalau menurut saya mengenai demokrasi, pastinya kita ketahui Indonesia ini kan sudah lama untuk negaranya ini negara yang demokrasi begitu ya, mengusung kebebasan untuk berpendapat. Cuma dari akhir-akhir ini atau beberapa tahun ke belakang dengan naiknya sosial media atau dunia digital ini memang pemerintah ini seperti membatasi pendapat dari masyarakatnya mengenai beberapa hal, isu-isu beberapa hal gitu. Itu ada beberapa yang pemerintah ini membuat undang-undang dengan tujuan untuk mengatur pendapat-pendapat yang ingin disampaikan oleh masyarakat, dan menurut saya ini bertentangan dengan asas dari demokrasi itu sendiri yang memberikan kita untuk bebas dalam berpendapat. Seperti itu sih. Next, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang korupsi. Menurut pendapat Anda tentang korupsi yang ada di Indonesia saat ini seperti apa ya? Dan misal lingkungan Anda sendiri mendapati sebuah tindakan korupsi, apa yang Anda lakukan? Oke, untuk kasus korupsi ini sendiri, memang korupsi ini sesuatu hal yang sangat sulit sekali buat kita untuk menghindarinya, karena kalau menurut saya korupsi ini bukan orangnya yang menciptakan, bukan individu yang menciptakan, tapi sebuah sistem yang menciptakan. Karena kita kasih contoh, misal ada contoh menteri itu, dia sebelum jadi menteri pastinya dia orang yang bilang dengan keras, saya tidak akan korupsi, tapi begitu masuk ke dalam sistem pemerintahan yang memang sudah bobrok dari sananya dan ke bawah arus, pada akhirnya menteri ini dengan melihat peluang yang begitu besarnya di dalam situ, peluang untuk korupsi, pastinya akan tergoda juga. Unsur kemanusiaannya itu goyah gitu, jadi ikut ke bawah arus. Dan juga gimana tanggapan saya kalau misal di lingkungan saya ini terjadi hal-hal yang seperti itu? Pastinya ini sesuatu yang tidak bisa saya benarkan juga ya. Cuma memang kalau itu tadi, kalau memang ingin membenahi sesuatu seperti ini, harus kita benahi dari sistemnya, bukan dari individunya. Dari sistemnya yang orang-orang di lingkungannya itu harus punya komitmen juga buat korupsi ini nggak bisa terus-terusan dilakukan, karena pada akhirnya akan merugikan negara ini juga. Seperti itu. Ya, poin yang mungkin terakhir saya bertanya kepada Anda, bagaimana menurut Anda mempertahankan ketahanan nasional
menghadapi perkembangan zaman pada saat ini? Oke, ketahanan nasional. Ya, jadi pastinya di era digital seperti saat ini informasi-informasi dari luar itu sangat mudah sekali buat masuk ke dalam dunia yang begitu luasnya seperti ini. Seakan-akan mudah buat kita jangkau dari dunia digital. Kita bisa lihat orang dari ujung dunia sana, ujung dunia sana, bisa kita lihat sedang apa mereka lakukan. Dan memang kalau hal ini positif sih baik, cuma kalau negatif itu yang jadi pertanyaan. Nah, misal contohnya ketahanan nasional mengenai budaya seperti itu, mengenai budaya orang luar yang masuk ke Indonesia, dan orang Indonesia perlahan lebih menyukai budaya orang luar daripada budaya sendiri. Hal-hal seperti ini mungkin menjadi topik hangat di akhir-akhir ini kan, seperti budaya Korea lah atau budaya Barat lah, seperti itu. Nah, terus bagaimana ini cara kita menghadapi hal-hal seperti ini sebagai generasi muda ini? Kalau menurut saya tentunya kita harus pahami dulu kalau generasi-generasi ini tuh lebih menyukai budaya luar itu karena apa? Karena menganggap budaya luar itu, oh mereka ini lebih keren, mereka ini lebih gaul daripada budaya Indonesia sendiri. Nah, jadi PR kita ini gimana caranya bisa buat budaya dari Indonesia ini terlihat menarik. Tidak perlu merubah unsur budayanya, cuma bagaimana kita mengemasnya. Misal contohnya saja budaya Jepang seperti samurai atau yang lainnya, atau apa tarian-tarian itu, mereka terlihat keren karena kemasannya menarik. Mereka dikemas menjadi sebuah, contohnya film atau apa gitu, jadi kelihatannya itu keren gitu loh kalau misalnya anak kecil yang lihat gitu kan. Coba misal bayangkan kalau budaya-budaya Indonesia juga seperti tarian-tarian atau silat, atau budaya banyak silat atau yang lainnya, budaya superhero tradisional kayak Gatot Kaca gitu kan, itu mulai diangkat ke film. Itu merupakan langkah-langkah yang bagus, karena dengan begitu budaya Indonesia terlihat lebih menarik gitu loh. Dengan begitu juga generasi muda ini jadi lebih tertarik dan lebih menyukai budaya nasional sendiri dibandingkan budaya dari luar. Itu pendapat dari saya. Baik, terima kasih atas pendapat Anda. Baik, dengan narasumber saya yang kedua, bolehkah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih atas waktunya. Nama saya Siti Nurjamila Utami yang beralamat di Desa Telasi, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Baik, saya akan mau bertanya tentang demokrasi dan demokrasi politik dengan korupsi. Pertama yaitu mengenai perlindungan hukum sendiri, menurut Anda itu bagaimana? Perlindungan hukum yaitu yang perlu diterapkan di Indonesia, yang mana Indonesia sendiri ini merupakan negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang mana di situ berisi tentang perlindungan yang dibuat untuk sesama manusia. Baik, untuk apa? Menurut Anda mengenai pergerakan hukum, apakah perlu dilakukan? Perlu, karena dengan adanya pergerakan hukum, kejahatan-kejahatan pidana maupun kejahatan-kejahatan lainnya akan semakin sedikit atau berkurang. Next, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang korupsi. Menurut Anda, upaya apa sih yang harus dilakukan pemerintah dalam menangani kasus korupsi yang semakin bertambah pada saat ini? Tentunya lebih menegakkan hukum yang ada di Indonesia
dengan berpedoman pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan itu harus diterapkan karena saat ini di Indonesia itu banyak sekali kepala daerah, kemudian pejabat-pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi itu tadi, dan itu tidak patut dicontoh karena mereka itu mendapat peraturan kode etik yang mana harus ditaati dan ada kekuatan hukumnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah menurut pendapat Anda hukum peradilan di Indonesia ini merata atau malah sebaliknya? Sebaliknya, karena saat ini banyak terjadi pelecehan seksual yang mana terdakwannya atau tersangkanya tidak dihukum secara tepat, malah yang menjadi korban itu korbannya sendiri. Nah, itu sebabnya di Indonesia ini kapasitas hukumnya masih tergolong lemah. Dan yang poin terakhir yaitu, apakah menurut tanggapan Anda tentang demokrasi politik? Demokrasi itu merupakan kebebasan berpendapat. Di Indonesia dahulu tidak ada demokrasi. Namun sekarang sudah diterapkan demokrasi, yaitu rakyat bebas untuk mengeluarkan pendapat apapun. Kemudian kalau politik itu lebih mengarah ke kekuasaan. Dan kalau digabung demokrasi politik adalah kekuasaan untuk mengeluarkan pendapat. Terima kasih untuk waktunya Mbak Jamila. Baik, dengan narasumber saya yang ketiga atau ini yang dimaksud dengan yang terakhir, bolehkah Anda memperkenalkan identitas terlebih dahulu? Nama saya Mustika Jembratiwi. Alamat saya di Desa Telasi. Baik, saya akan bertanya tentang geopolitik. Apa yang Anda ketahui tentang geopolitik itu sendiri? Geopolitik itu sendiri kan yang pertama geo itu artinya bumi, lalu politik itu dari bahasa Yunani yaitu politeia. Poli itu sendiri adalah kesatuan masyarakat yang dimana berdiri sendiri. Kalau sedangkan teia itu artinya urusan. Jadi kalau digabungin geopolitik Indonesia itu bisa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Baik, menurut Anda wawasan Nusantara sendiri itu seperti apa ya? Wawasan Nusantara itu sendiri, definisi dari saya itu sebagai cara pandang kita kepada budaya Indonesia. Contohnya kita mengetahui budaya adat istiadat di berbagai daerah di Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana upaya Anda tentang bencana lumpur lapindo pada saat itu? Ya baik, jadi yang pertama yang saya lakukan itu adalah membuat pembatas atau pagar agar tidak masalah di lumpur lapindo itu menjadi tersebar di mana-mana. Lalu yang kedua itu membuat pengungsian warga sekitar yang terkena di lumpur lapindo itu agar tetap aman dan agar tidak mengorbankan banyak jiwa. Lalu selanjutnya itu mencari sumber masalah di lumpur lapindo tersebut. Lalu yang terakhir menurut saya melarang siapa saja yang mendekati lokasi tersebut agar tetap aman. Hanya untuk orang tertentu saja yang mendekati lokasi tersebut. Baik, terima kasih atas waktu. Baik, selanjutnya adalah tentang korupsi. Korupsi di negara Indonesia dari sebelum merdeka juga ada korupsi. Jadi menurut saya korupsi itu bisa hilang dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, kalau sudah bercukupan dan menyadari kalau korupsi itu adalah salah, mungkin adanya korupsi tidak akan menjadi berlebihan seperti ini. Sekian dari kesimpulan yang saya ambil. Kurang lebihnya atau kata yang saya sampaikan salah, mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Novi, saya di sini akan menyimpulkan paparan tentang ketiga narasumber saya. Baik, yang pertama yaitu demokrasi adalah sistem pemerintah di mana mayoritas rakyat
berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan. Penerapan demokrasi sendiri seperti contoh penerapan demokrasi sendiri yaitu di lingkungan keluarga, seperti orang tua yang memberikan kesempatan anaknya untuk berpendapat. Demokrasi dalam negara kita itu sangat penting, bukan hanya di negara Indonesia. Di negara manapun sistem demokrasi sangat berguna, karena kita kan bermasyarakat atau banyak orang, jadi keputusan kita sendiri. Jadi demokrasi itu penting menurut saya. Yang selanjutnya yaitu geopolitik. Geopolitik sendiri yaitu hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Ya seperti Nusantara itu. Next.